yang teknik kimia, jadi saya harus buka-buka dulu, bukan pakai account saya. Oke, baik, background juga saya yang ada aja. Baik, selamat pagi semuanya, para mahasiswa. Saya rasa salah satu ini sudah direkam ya, nanti siapa yang merekam bisa di-share ke Pak Wawan dan juga ke mahasiswa yang lain, ya, Pak Wawan atau Pak Guntur. Baik, hari ini kita akan melanjutkan bahan kita, ya. Jadi bahan kita tentang stoichiometry dan thermodynamic, ya. Jadi apa yang kita akan bahas yang sudah dibahas oleh Pak Wawan sampai dengan minggu yang lalu, ya, dan saya mungkin mengantarkan. Jadi mungkin saya lebih baik menggunakan ini dulu, ya. Jadi apa yang jadi apa yang sebentar, saya sharing dulu. Saya akan pakai whiteboard dulu. Jadi di bagian slide 7 ini sebetulnya yang pertama adalah kita akan membangun persamaan reaksi. Ya, jadi membangun persamaan reaksi bioproses yang jelas kita menggunakan pendekatan yang paling sederhana. Ya, jadi asumsinya adalah yang unstructured, non-segregated. Ya, jadi itu, dan kemudian jadi atau kadang-kadang disebut dengan model black box. Ya, jadi unstructured, non-segregated itu disebut dengan model black box. Kemudian kita menggunakan unsur utama atau unsur makro, yaitu C, H, O, N. Ya. Jadi ini yang kita pakai, dan kemudian diminta untuk jadi kalau kita sudah tahu proses yang terjadi, maka kita diminta untuk membangun senyawa-senyawa atau menentukan senyawa-senyawa yang terlibat. Ya, kita menentukan senyawa apa saja yang terlibat. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terlibat, sumber karbon, sumber nitrogen, terus melibatkan H2O, ya, melibatkan bikarbonat, ya, melibatkan H+, dan kemudian harus ada pasangan donor elektron dan pasangan elektron aseptornya. Ya, jadi senyawa-senyawa terlibat harus bisa kita tentukan, ya, apa saja. Nah, kemudian dari sana kan stoichiometrinya. Jadi setelah mengetahui senyawa yang terlibat, kita harus menentukan stoichiometrinya. Ya, jadi atau koefisien reaksinya. Kita selesaikan koefisien reaksi dari senyawa-senyawa terlibat itu. Nah, saya rasakan sudah diberikan contoh beberapa reaksi-reaksi, ya, dan kemudian menyusun senyawa yang terlibatnya, dan kemudian menentukan persamaan reaksi yang terjadi, ya, termasuk stoichiometrinya. Nah, ini kita sudah tahu bahwa di dalam reaksi bioproses dilihat dari derajat kebebasan tidak mungkin
senyawa-senyawa yang terlibat ini bisa kita selesaikan stoikiometrinya. Ya, walaupun kan senyawa yang terlibat nanti juga dari stoikiometri menyelesaikan stoikiometri itu harus ada data. Ya, jadi pada saat kita menyelesaikan itu harus ada data yang kita ketahui. Ya, jadi harus memerlukan satu data, minimal satu data. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah data ini kita dapatkan dari percobaan. Ya, yang paling banyak adalah menentukan yield biomass-nya. Ya, berapa biomasa yang terbentuk dari substrat yang dikonsumsi misalnya. Ya, jadi atau yang dikenal dengan yield ya. Jadi biomasa yang terbentuk per substrat yang dikonsumsinya. Nah, jadi yield ini harus melakukan percobaan. Ya, kita harus lakukan percobaan menentukan yield ini. Nah, itu yang saya rasa sudah disampaikan. Ya, jadi yang disampaikan kemarin atau minggu lalu itu yang sudah disampaikan. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang hal ini. Ya, jadi itu yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Ya. Nah, kita akan masuk mungkin kalau ada pertanyaan dulu. Ya. Jadi kan kemarin sudah masuk ke kuis ini ya. Nah, kemudian kita akan masuk, jadi salah satu informasi lain yang bisa kita gunakan di dalam reaksi bioproses itu adalah yang disebut dengan degree of production. Jadi ini adalah informasi yang digunakan juga, yang sering kita gunakan di reaksi bioproses, yang disebut dengan degree of reduction. Nah, kita akan lihat, jadi degree of reduction ini, apa itu degree of reduction? Ya, jadi apa itu gamma mungkin ya, dalam bahasa kalau kita, ya, jadi degree of reduction. Jadi apa degree of reduction ini? Degree of reduction dari suatu senyawa, dari suatu compound, didefinisikan sebagai jumlah the number of electrons which are released in the redox half reaction for oxidation. Jadi degree of reduction dari suatu senyawa didefinisikan sebagai jumlah elektron yang dilepaskan di dalam reaksi paruh redoks untuk mengoksidasi senyawa tersebut menjadi bikarbonat, H2O, dan sumber nitrogen untuk pertumbuhan tersebut. Ya, nah kalau S dan P juga ada di senyawa tersebut, maka S dan P juga dioksidasi menjadi S dan P sumber di reaktannya. Ya, jadi untuk memudahkan, maka senyawa-senyawa hasil oksidasinya seperti bikarbonat, H+, H2O, N, P, S, sumber karbon itu diberi nilai 0. Nah, semuanya kemudian dihitung berapa jadi
degree of reduction dari bikarbonat H+, H2O, N itu diberi degree of reduction-nya 0. Ya, jadi kemudian itu dihitung terhadap kesepakatan ini. Jadi, nah nanti kita akan bisa melihat bahwa misalnya kayak glukosa, ya, jadi glukosa, jadi ini adalah glukosa C6H12O2, ya. Kalau dia dioksidasi, kan ini half reaction of oxidation, ya, mengalami oksidasi menjadi bikarbonat H2O dan N2, maka dia itu akan melibatkan 24 elektron. Maka degree of reduction-nya 24. Nah, tapi degree of reduction itu adalah elektron yang terlibat per 1 mol C. Ya, jadi dia melibatkan, jadi 1 mol glukosa itu melepaskan 24 elektron. Nah, tapi degree of reduction itu dinyatakan sebagai elektron yang terlibat per 1 mol C. Ya, jadi degree of reduction dari glukosa itu adalah 4 mol elektron per mol C-nya. Ya. Nah, sedangkan kalau metan berubah menjadi oksidasi itu akan melibatkan 8 elektron. Tapi karena C ini adalah hanya memiliki 1 C, maka dia degree of reduction-nya 8. Jadi 8 mol elektron per mol C yang senyawa tersebut. Nah, itulah degree of reduction. Nah, degree of reduction nanti bisa dicoba ya menentukan berapa degree of reduction untuk tiap senyawa, ya, senyawa yang biasanya kita temui dalam reaksi bioproses. Ya, berapa degree of reduction senyawa tersebut. Kembali ingat lagi, degree of reduction satuannya adalah elektron yang terlibat menjadi mol elektron per mol C, ya. Yang digunakan di buku ini adalah mol elektron per mol C yang terlibat. Ya. Nah, kecuali kalau dia tidak mengandung C, ya, jadi dia sepermol itu. Jadi tapi kalau yang mengandung C adalah mol elektron per mol C. Nah, jadi kalau kita lihat degree of reduction nanti bisa dilihat dari bukunya. Ini adalah degree of reduction dari berbagai macam senyawa yang umumnya ditemui oleh reaksi di dalam reaksi bioproses. Ini adalah degree of reduction-nya. Ya, the degree of reduction jadi elektron yang mol elektron itu dilepaskan per mol C-nya atau per atom C-nya. Ya, per C mol atau per C atom. Ya. Jadi tinggal dilihat saja dari data-data yang ada, ya. Jadi ini adalah nanti bisa dilihat. Jadi di tabel ini kita lihat dulu, kita perhatikan dulu degree of reduction. Jadi ini juga senyawa ini degree of reduction-nya ini. Ya. Ya, kembali lagi degree of reduction untuk reference chemical, ya, diberi nilai 0, yaitu nanti kita lihat juga yang diberi nilai itu 0 itu untuk reference chemical itu bukan degree of reduction saja, tetapi juga delta GE, delta HA, delta H itu juga diberi nilai 0. Ya. Nah, nanti ini untuk memudahkan. Ya, jadi untuk memudahkan di dalam nanti membuat perhitungan-perhitungan. Nah, di dalam sistem reaksi bioproses, ya, di sini juga disajikan delta GE dan delta HE. Ya, delta GE dengan delta HE itu berbeda dengan delta G0. Jadi delta GE ini adalah energi yang terlibat kilojoule per I mol. Ya, per E mol. Ya, jadi per I mol. Jadi per mol elektron. Ya, jadi delta GE itu adalah per I mol. Ya, jadi kalau kita mau
uh, menentukan berapa delta G0-nya, berarti delta G0 itu adalah degree of reduction dikali delta GE. Ya. Ya, jadi ini di atasnya coba ada ininya simbolnya ya. Jadi delta G yang kita kenal standar itu adalah degree of reduction dikalikan dengan delta GE. Ya, jadi per mol yang terlibat ya. Jadi tapi kalau mau kita ubah ke per mol, maka dikalikan dengan degree of reduction. Ya. Jadi saya rasa di buku Diktat Heinen ini perlu diperhatikan karena ada beberapa yang agak berbeda dengan yang kita kenal. Nah, ini kita banyak menggunakan degree of reduction, ya, jadi degree of reduction dan kemudian delta GE. Dan data-data ini, data-data delta GE, delta HE itu menggunakan bioproses. Jadi di sini adalah disebut dengan delta GE atau energy GIPS dan enthalpy in the biological frame of reference. Jadi dengan biological frame of reference itu biological frame of reference itu senyawa-senyawa bikarbonat H2O, H+, sumber nitrogen, ya, sulfat, Fe, dan itu diberi nilai 0. Ya, jadi jangan lupa bahwa biological frame of reference ini adalah menggunakan ada catatan itu bahwa nilai-nilai degree of reduction, delta GE, delta HE standar untuk senyawa-senyawa yang disebutkan di sini diberi nilai 0. Itu adalah biological frame of reference. Oke. Ya. Nah, apa gunanya gitu? Kita delta GE, delta HE sekarang apa gunanya degree of reduction ini? Apa gunanya degree of reduction ini? Nah, degree of reduction ini ya. Jadi degree of reduction ini bisa nanti kita akan lihat ya. Jadi degree of reduction itu bisa gunakan. Jadi ada neraca bisa kita menggunakan neraca degree of reduction. Ya, jadi bukan neraca C, H, O, ya, ON, ya, jadi senyawa yang terlibat CHON. Nah, degree of reduction juga bisa digunakan, ya, menggunakan. Nah, tapi kita bisa lihat dengan menggunakan degree of reduction, tetap bahwa informasi penyelesaian stoichiometri itu tidak tuntas. Ya, jadi kan kembali lagi bahwa di dalam menyelesaikan ya, jadi dalam menyelesaikan senyawa-senyawa yang terlibat dan kita harus menentukan stoichiometri, ya, kita punya ini kan diselesaikan dengan neraca masanya ya, jadi neraca C, H, O, M ya, ini dibuat neraca massa ini. Ya, nah, kalau kita menggunakan neraca massa, termasuk juga kalau energi kita bisa gunakan neraca energi ya, bukan neraca massa saja, tapi tetap kita kekurangan data. Nah, kalau kita tambahkan dengan neraca degree of reduction, tetap bahwa tidak bisa stoichiometry diselesaikan. Ya, jadi degree of reduction tidak menambah informasi baru, tetapi membantu menyelesaikan koefisien reaksi gitu. Ya, jadi kalau sudah mencoba nanti kalau nanti para mahasiswa mencoba menggunakan degree of reduction nanti akan beberapa ya, tapi mungkin dengan sekarang penyelesaian neraca massa dengan menggunakan matrik mungkin nggak terlalu sulit ya, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak bedanya. Tapi kalau manual menggunakan degree of reduction itu membantu untuk mempercepat penentuan stoichiometri kalau salah satu data stoichiometri kita miliki. Ya, jadi saya rasa hal itu yang ingin saya sampaikan.
Ya, jadi saya ingin menyampaikan itu bahwa degree of reduction, informasi degree of reduction tidak memberikan data baru di dalam menyelesaikan stoichiometry. Jadi hanya dapat membantu menyelesaikan penyelesaian stoichiometry kalau datanya lengkap, ya, menjadi lebih sederhana. Karena beberapa senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi bioproses itu diberi nilai 0 degree of reduction. Ya, jadi coba nanti menggunakan informasi itu. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berkaitan dengan energi, termodinamik. Ya, jadi itu yang mengenai degree of reduction dan berkaitan nanti dengan energy Gibbs, enthalpy, begitu ya. Nah, kita akan masuk ke kalau yang sebelum-sebelumnya baru neraca massa saja ya. Jadi membicarakan neraca massa, ya. Jadi kan ini yang bisa ini yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk menyelesaikan ini bisa pakai neraca C, neraca H, neraca O, neraca N, neraca muatan. Kemudian bisa juga menggunakan neraca degree of reduction. Ya, tapi tetap tidak bisa menyelesaikan jadi stoichiometry ini tidak bisa terselesaikan kalau kita tidak punya satu informasi, misalnya yield, ya, yield biomassa. Ya, jadi bisa dicoba nanti ya. Jadi pada saat menyelesaikan, jadi bisa ditambahkan dengan informasi-informasi yang degree of reduction tersebut. Ya. Oke. Ya, jadi ini kan jadi berarti di sini datanya menggunakan ditambah memiliki satu data, ya. Nah, kembali lagi bahwa mungkin catatan saya di dalam membaca menggunakan diktatnya Heinen, penggunaan yield, ya. Jadi simbol yield, ya. Jadi kita akan terbiak, mungkin kalau di buku Schuller dan Cargy, jadi yield biomass per substrat itu simbolnya malah terbalik gitu. Ya, jadi X dulu baru S. Ya, berarti yield XS adalah biomasa yang terbentuk per substrat yang dikonsumsi. Nah, tapi kalau di Heinen tuh di bukunya Heinen, dikatanya terbalik gitu. YSX, jadi kadang-kadang bingung juga gitu. Ya, jadi YXX adalah sebenarnya biomasa per substrat, ya, atau donor, ya. Di sini karena substratnya adalah donor, yaitu donor per, di sini adalah substrat itu sama dengan donor, itu sama dengan substratnya, ya. Jadi kembali lagi adalah yang digunakan selalu basisnya seringkali satu C-mol, ya, jadi satu C-mol biomass. Nah, hati-hati, jadi dia menggunakan satu C-mol biomass per mol sumber donor, ya, di sini adalah substratnya, ataukah per C-mol dari glukosanya. Hati-hati ya, jadi saya rasa banyak yang menggunakannya per C-mol biomass, ya. Jadi per C-mol biomass per C-mol glukosa, ya, bukan per mol glukosa. Atau bukan, kalau kita mungkin sering juga pakai massa, ya, berapa massa sel per massa glukosa, ya. Tapi kalau di
diktatnya Heinen ini menggunakan semol, ya, semol biomass per semol glukosa. Ya, jadi kalau mau dinyatakan, ya, jadi ingat ya, jadi yang dipakai itu adalah semol biomass per semol substrat. Cmol, satu cmol. Nah, jadi perhatikan betul. Ya, yang dipakai di sini unitnya yang, jadi bukan massa per massa, bukan. Ya, jadi kalau mau ke massa kan harus diubah, ya. Oke. Ya. Nah, jadi degree of reduction bisa masuk ke neraca, ya, neraca degree. Tapi saya tadi sampaikan bahwa degree of reduction tidak menambah. Jadi kalau yieldnya nggak ada, nggak bisa gitu. Ya. Jadi kalau yield satu yield yang tidak diberikan, maka tidak bisa memberikan informasi menyelesaikan stoikiometri. Nah, kita akan masuk. Nah, degree of reduction ini nanti, jadi data-data ini ditampilkan, ada delta GE. Jadi kita akan menggunakan delta GE ini, ya. Jadi tidak menggunakan delta G0 yang digunakan di tabel-tabel mungkin yang diajarin di termodinamika. Ya, kita akan menggunakan tabel delta GE, delta HE, kemudian degree of reduction dalam biological frame of reference. Ya, jadi kita menggunakan tabel yang sudah menggunakan sistem biologi, ya, yang standar, di mana kesepakatannya adalah yang ini. Ya, bahwa senyawa-senyawa ini diberi 0 nilainya untuk degree of reduction, delta GE dan delta H ini pada keadaan standar. Ya, jadi standarnya adalah tekanan 1 atmosferik dan temperatur 25 derajat. Ya, dicek lagi, coba cek lagi di diktatnya, ya, tekanan 1 atmosferik dan temperatur 25 derajat. Ya, dicek coba, ya, yang saya katakan itu betul atau tidak di diktatnya. Nah, kita akan masuk ke sekarang ke energi, ya. Jadi di dalam kalau kita melibatkan energi, jadi sebelumnya kan kita hanya melibatkan neraca masnya, melibatkan energi, maka yang penting itu ada memasukkan energi adalah panas dan kemudian atau heat, ya, dan energy Gibbs. Ya, jadi Q per Rx, ya, jadi Q per Rx itu adalah panas yang Q per Rx itu adalah panas yang diserap atau dilepas, ya. Jadi kan bisa dua itu, bisa membutuhkan atau melepaskan untuk memproduksi biomass. Kembali lagi di buku ini adalah per 1 semol biomass, ya. Jadi berapa kilojoule yang terlibat per dengan terbentuknya 1 semol biomass itu, yaitu QRX. Jadi kita tahu kalau positif adalah eksotermik, negatif adalah endotermik. Nah, tapi jangan lupa juga, jadi ini adalah panas, kemudian ada Gibbs energy, yaitu energi atau kerja yang terlibat. Ya, jadi kerja yang terlibat. Jadi simbolnya adalah dx per rx, ya. Jadi ini jadi energi disipasi Gibbs, disipasi itu diserap, ya. Energi Gibbs dissipation atau energi disipasi Gibbs per semol biomass. Jadi kerja yang terlibat per semol biomass. Ya, seperti biasa. Jadi ada entalpi, ada panas, dan kemudian ada
energy GIPS ya. Nah, kita akan menggunakan persamaan. Jadi bukan cuma neraca massa saja, neraca ya bukan neraca massa saja, tapi juga melibatkan energi di sini. Nah, kita akan melihat ya. Jadi apa sih tujuan panas yang terlibat ya memang penting supaya kita tahu reaksi yang kita bangun apakah satu berjalan atau tidak kan berarti kita tahu delta G-nya harus negatif ya. Terus kemudian juga melibatkan panasnya itu eksotermik ataukah endotermik. Ya, jadi dalam reaksi tersebut yang melibatkan elektron donor, melibatkan aseton, melibatkan sumber nitrogen ya, melibatkan H+, H2O, melibatkan H2O, melibatkan H+, melibatkan bikarbonat ya. Nah, kalau kita tahu semua senyawa yang terlibat, maka kita bisa juga memperkirakan bisa menghitung juga panas yang terlibat dan juga kerja yang terlibat. Ya. Nah, ujung dari apa yang akan yang akan disampaikan di sini sebetulnya adalah berarti kan sekarang kita masuk ke termodinamik. Ya, kita masuk ke termodinamika. Nah, jadi intinya adalah kembali lagi yang saya sampaikan di sini ya. Jadi kan satu di dalam membangun persamaan reaksi bioproses kita menggunakan model black box atau yang dikenal dengan non-structured non-segregated atau unstructured non-segregated ya. Kemudian melibatkan unsur-unsur makro, kemudian kita tentukan senyawa yang terlibat dan nanti kan harus menyelesaikan stoichiometrinya. Di dalam menyelesaikan stoichiometri itu diperlukan satu informasi agar mudah atau agar persamaan stoichiometrinya bisa diselesaikan. Nah, data termodinamika kan kita sudah tahu, jadi termodinamika adalah menentukan sejauh mana reaksi bisa atau konversi sejauh mana konversi itu terjadi atau berlangsungnya sampai kalau dari A sampai B berapa banyak A itu bisa dikonversikan kepada B. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka artinya kalau kita tak punya substrat tertentu, kemudian sistem tertentu, jadi kita tahu senyawa yang terlibat, ya. Maka kalau kita punya data termodinamika, diharapkan kita bisa menebak, ya, paling tidak menebak yield-nya gitu. Ya, jadi dengan memanfaatkan data termodinamika, kita menebak yield-nya, memprediksi yield-nya. Nah, itu yang disebut dengan namanya, ada ilmunya yang namanya bioenergetik. Ya, bioenergetik. Jadi yang sebenarnya termodinamika di dalam sistem bioproses. Ya. Termodinamika di energi, bicarakan energi dalam sistem bioproses. Dan itu ada bukunya tersendiri. Dan ini yang paling sederhana, ya. Kita mencoba memanfaatkan data termodinamika dapat memprediksi yield paling tidak. Ya, berapa banyak kalau senyawa yang terlibat sudah didefine, sudah didefinisikan, ya, kita tebak yield-nya. Ya, nanti kita tahu bahwa itu kan pasti akan tergantung kepada senyawa-senyawa yang terlibat ini. Nah, nanti kita lihat juga akan tergantung pada temperatur. Ya, temperatur itu akan mempengaruhi termodinamik. Ya. Nah, dalam beberapa kasus juga tergantung pada pH. Nah, tapi kita sederhanakan saja dulu tergantung pada temperatur. Nah, itu apa yang akan dibicarakan
berikutnya. Kita akan memanfaatkan data termodinamika untuk bisa menentukan, memprediksi yield. Walaupun di sisi lain juga kita ingin menentukan berapa panas yang terlibat. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak, masih jelas. Ya, jadi kita akan masuk ke bagian, kalau jelas kita akan masuk ke bagian ini. Ya, jadi menggunakan data-data tadi ya, entalpi, energy GIPS ya, melibatkan, memasukkan ke reaksi-reaksi yang terlibat. Ya, jadi sebetulnya mirip dengan yang depan, tetapi sekarang memasukkan neraca panas dan neraca GIPS ya. Jadi neraca energi, dan energinya ada dua, ada entalpi dan juga GIPS ya. Ya, ini yang kembali lagi standar GIPS ini sebenarnya sama dengan yang ya seharusnya angka-angkanya sama ya. Ini adalah kalau energy GIPS standar dan entalpi ini adalah ini masih ini adalah standar GIPS energi dan entalpi pada pH 7, tetapi menggunakan thermodynamic reference ya. Jadi ini yang thermodynamic reference ya. Jadi ini delta G 0 dan delta H0 yang menggunakan thermodynamic reference ya. Jadi sedangkan yang ini adalah menggunakan delta G ini, tapi ini yang akan kita pakai ya. Yang kita pakai adalah yang biological frame of reference. Jadi bukan menggunakan thermodynamic reference, karena nanti akan memudahkan kalau kita menggunakan biological frame of reference. Jadi ini yang ini adalah yang thermodynamic reference, seperti yang kita sudah belajar di sistem termodinamika ya. Tapi kita akan pakai yang tabel yang biological reference. Nah, jadi mungkin kita akan masuk dulu ke energy GIPS disipasi atau dx per rx ya. Jadi tulisannya di sana adalah dx di bawah dan rx ya. Jadi energy GIPS disipasi, jadi sebenarnya seringkali dikatakan sebagai kerja yang terlibat per satu semol biomasa yang terbentuk. Nah, kita tahu bahwa kerja ini, jadi energy GIPS itulah kerja ya. Kerja ini digunakan itu untuk maintenance ya. Jadi kerja itu adalah digunakan untuk pertumbuhan dan juga untuk maintenance ya. Kita tahu ya. Jadi mikroba itu nanti jadi kerja yang disipasi, yang digunakan oleh mikroba, digunakan untuk pertumbuhan selnya dan juga digunakan untuk maintenance ya, memaintain sel tersebut ya. Nah, jadi ini unitnya ds per x ini unitnya adalah kilojoule per 1 simol. Ya. Jadi kalau ds 01 itu adalah kondisi standar ya. Jadi kondisi standarnya ya. Nah, kemudian digunakan untuk maintenance itu tergantung dari mungkin pernah di sebelumnya. Jadi maintenance akan tergantung kepada konsentrasi sel
Ya. Jadi M dikalikan dengan CX. CX adalah konsentrasi selnya. Jadi makin banyak selnya, maka perlu memaintain lebih energi untuk memaintain akan makin besar. Ya. Jadi DS0 adalah kalau persatuan waktu. Jadi berapa kilojoule Gibbs, energi Gibbs per jamnya. Ya, ini satuannya per jam. Ya, maka untuk memaintain itu rumusnya M dikalikan dengan CX, ya. M-nya adalah unit yang konstanta. Ya. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan ini adalah untuk energi Gibbs yang kilojoule per semol dikalikan dengan mu dikalikan dengan CX, maka akan mendapatkan per jamnya. Ya, jadi energi Gibbs yang dibutuhkan per jamnya. Ya, jadi ini adalah yang perlu kita, yang mungkin sudah tahu ya, bahwa energi Gibbs kerja itu bukan hanya untuk pertumbuhan saja, tetapi juga digunakan untuk maintenance. Ya, jadi ada jadi secara keseluruhan, maka secara keseluruhan energi Gibbs disebut secara keseluruhan dx 01 per x, ya. Jadi itu adalah pertumbuhan yang dipakai untuk pertumbuhan, yang dipakai untuk maintenance. Ya. Jadi ini yang persamaannya kita akan kita lihat nantinya, ya. Jadi digunakan untuk pertumbuhan dan digunakan untuk maintenance. Nah, kerja. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa data-data termodinamik itu bisa digunakan untuk memprediksi sejauh mana konversi akan terjadi, ya. Jadi berarti dari biomass, dari substrat menjadi biomas misalnya. Ya, jadi kita udah tahu begitu. Tetapi menyusunnya bagaimana? Jadi dari reaksi, mungkin kita kembali dulu ke sini, ya. Ya, jadi kan persamaan yang jelas. Nah, jadi kita sudah tahu seperti ini, ya. Misalnya contoh pertumbuhan anaerobik dengan menggunakan glukosa dan sumber nitrogennya amonium dan menghasilkan asam laktat. Nah, kembali lagi saya nggak tahu Pak Wawan sudah menekankan atau tidak. Jadi sumber nitrogen ini, ya, penting, ya. Jadi kalau kita menggunakan sumber nitrogen amonium dan kita menggunakan sumber nitrogen nitrat ataupun N2, maka kalau kita lihat kembali ke tabel ini, jadi perhatikan di tabel ini, ya. Jadi catatan, lihat di biomasa, ya. Jadi biomasa dengan sumber nitrogennya amonium dengan sumber nitrogennya nitrat dan sumber nitrogennya N2 itu memiliki degree of reduction yang berbeda dan delta GE dan delta HE yang berbeda. Ya, jadi penting catatan itu. Ya, nantinya akan berpengaruh terhadap biomasa yang menggunakan sumber nitrogennya amonium, sumber nitrogennya nitrat dan N2 itu akan berpengaruh kepada nilai-nilai degree of reduction delta GE dan delta HE. Ya. Nah, nanti sebenarnya akan berpengaruh kepada energi yang terlibat. Ya, akan berpengaruh pada yield. Ya, jadi kita akan nantinya akan tahu kira-kira bisa menebak yield mana yang terbesar. Kalau kita menggunakan sumber nitrogen yang berbeda, ya, yield yang terbesar itu menggunakan sumber nitrogen amonium atau NH4+, nitrat atau N2. Mungkin ada yang bisa nebak?
Mungkin Natasha ada hadir? Hadir, Pak. Kalau Anda menebaknya gimana? Mana biomass yang akan terbesar atau yang lebih besar? Bukan yang lebih besar, yang di antara pilihan itu. Ya, jadi amonium, nitrat dan N2. Mana yield yang terbesar di antara ketiga itu? Kalau sumber nitrogennya berbeda. Tebak aja di antara tiga itu. Amonium, Pak, mungkin. Oke, Natasha amonium. Yang lain? Nitrat, Pak. Nitrat. Ricky bilang nitrat. Ya, Intan hadir? Hadir, Pak. Sepertinya nitrat. Nitrat. Ya. Per N ya. Jadi kembali lagi semuanya per sumber N-nya saja. Oke, ada lagi yang lain? Desi, apa? Kamu Desi? Nitrat, Pak. Nitrat, ya. Jadi bisa dicek begitu, ya. Jadi nanti dengan dibantu oleh degree of reduction dan nanti kita akan lihat yang betul adalah amonium. Maka itu kenapa di dalam pernah gitu coba lihat di dalam kalau baca-baca literatur ataupun di fermentasi kan hampir tidak pernah dipakai nitrat sebagai bukan tidak pernah dipakai, pasti ada ya. Cuma kalau kita membuat media sintesis pernah lihat nggak? Ya, jadi media kan media pertumbuhan itu umumnya sintesis ya. Jadi kita maksudnya sintesis itu kita buat artificial gitu. Nah, sumber nitrogennya yang dipakai apa? Amonium. Ya, tidak menggunakan nitrat karena memang yield yang tertinggi adalah nitrat. Oke, nah sebelum sebelum saya masuk ke data termodinamika supaya juga Anda paham. Nah, jadi kan ada beberapa kasus ya yang sudah dibicarakan ini. Ya, jadi ada beberapa kasus ini ya. Saya itu kan ya supaya lebih gampang. Ya. Jadi kasus itu ada yang sudah dibicarakan itu kasus ya. Ya, jadi kan ada beberapa kasus-kasus yang sudah didiskusikan. Ini adalah pertumbuhan anaerobik. Sebentar, kasus-kasus itu dibicarakan di mana? Yang sebelum-sebelumnya ya, konsep yield, terus kemudian. Nah, ini adalah pertumbuhan aerobik dengan sumber donor elektronnya adalah asetat. Jadi kan peluangnya mungkin lebih baik saya gunakan. Oke, saya hapus dulu semua ini. Ya, jadi satu adalah kasus yang paling sering ditemukan ya kita yang gampangnya glukosa aja ya. Glukosa. Ya, tadi saya tanya tentang sumber nitrogennya. Kita gunakanlah sumber nitrogennya semua amonium atau ya amonia kan kalau itu menjadi amonium. Nah ini kan glukosa menjadi amonia. Dengan amonia itu kan bisa kondisinya aerobik, ya, bisa kondisinya anaerobik. Betul ya? Jadi aseptor elektronnya oksigen dan aseptor elektronnya CO2. Jadi kalau anaerobik, nah yang anaerobik itu bisa nantinya berubah menjadi kondisinya anaerobik, tapi anaerobik itu nanti bisa
menjadi CH4, ya, bisa menjadi laktat. Jadi produk akhirnya, ya, jadi aseptor elektronnya itu menjadi CH4 dan aseptor elektronnya bisa jadi laktat. Nah, oke, terlepas dari yang saya pertanyaan 1 dan 2 aja. Ya, jadi sama-sama glukosa, sama-sama sumber nitrogennya amonium, yang satu aerobik dan anaerobik. Pertanyaan saya adalah, yield yang terbesar atau yang lebih besar yang mana? Aerobik ataukah anaerobik? Yield biomass ya. Jadi glukosa kan kita bicara menjadi yang bioma. Ini dulu ya. Jadi kalau itu menjadi kan begini ya. Kalau di Hainan itu. Glukosa menjadi biomasa. Satu kondisi berbeda di aseptor elektronnya. Aerobik, Pak, harusnya. Harusnya aerobik. Mengapa? Karena kalau yang anaerobik kan banyak yang terkonvensi jadi yang lain, jadi yang CH4 dan laktat itu lebih besar. Kemudian apa ya? Karena ini ya, energinya nggak bisa dipakai semua. Energi yang dihasilkannya lebih besar ya, Pak. Karena aseptor elektronnya apa ya? Perbedaannya lebih besar kalau di aerobik. Ya. Jadi dari O2 semuanya elektron. Jadi energinya akan lari ke CO2. Ya. Jadi energi yang dilepaskan oleh glukosa itu akan ditangkap oleh CO2. Nah, CO2 itu diberi nilai 0 kan? Ya. Jadi secara energi kan di biological reference itu CO2 itu diberi nilai 0. Jadi berarti energi yang dari glukosa tidak disimpan. Jadi kalau CO2 itu sebagai aseptor itu sebagai penyimpan energi. Ya. Jadi kalau larinya menjadi CO2 dan CO2 kita beri nilai 0, berarti seluruh energinya dipakai gitu. Tapi kalau anaerobik, energi yang dilepas oleh glukosa disimpan atau diterima oleh aseptor dan menjadi CH4 kan. Nah, itu yang disampaikan oleh Ricky. Jadi dari glukosa sebagian energi glukosa itu disimpan ke CH4. Sehingga energi yang tersedia bagi proses anaerobik relatif lebih sedikit. Jadi maka itu yield-nya di anaerobik itu lebih rendah dibandingkan dengan aerobik. Ya, oke, mungkin saya akan gunakan ilustrasi yang mungkin sebentar sambil mencari ya, mungkin kita sebentar sambil saya cari, kita break dulu sebentar. Oke. Jadi sebagai ilustrasi kita bisa ya. Ya, jadi
energi itu kan di dalam kita sudah tahu ini ya, jadi energi itu untuk bergerak, untuk pertumbuhan, perkembangan biak sebenarnya karena dibedakan, tapi kita growth itu pertumbuhan dan perkembangbiakan sebenarnya juga digunakan untuk bergerak ya. Tapi yang tadi itu hanya digunakan growth itu pertumbuhan dan pengembangbiakan. Pertumbuhan dan pengembangbiakan itu memang bisa dibagi dua lagi ya. Bertumbuh itu ukurannya membesar, kalau berkembang biak dari 1 jadi 2 gitu. Tapi kalau kita kan growth itu dua-duanya gitu. Ya, dan kemudian ada maintenance. Ya, pergerakan juga sebetulnya membutuhkan. Nah, pergerakan bisa kita juga kadang-kadang di relatif kecil ya, tapi sesungguhnya 4 ini yang terjadi, tetapi di dalam pembicaraan kita yang di buku Heinen itu membicarakan yang ini sebagai pertumbuhan dan maintenance ininya dianggap kecil gitu ya. Nah, energi itu merupakan reaksi redoks ya, reduksi oksidasi yang kita tahu ya, katabolisme dan anabolisme ya, itu jadi katabolismenya ya, reduksi oksidasi dan energi. Nah, jadi kan ini ya ada donornya, jadi pasangan donor, dan kemudian juga nanti aseptor ya. Ini kan sebetulnya elektron nanti kan harus dibawa-bawa ya, mungkin udah sedikit mempelajari metabolisme ya. Jadi elektron dari pasangan donor ke pasangan aseptor itu difasilitasi oleh pembawa elektron. Nah, jadi aseptor elektron terminal, jadi penerima elektron akhir itu menentukan jumlah energi yang dibebaskan. Nah, ini yang akan menentukan yield itu. Ya, jadi mengapa yield kalau bisa diprediksi gitu. Sudah tahu donor elektronnya, sudah tahu aseptor elektronnya. Nah, bisa nggak kita menebak yield? Ya. Nah, jadi idenya adalah begini. Ya, idenya adalah kalau ditentukan oleh memang donor elektron utamanya dan kemudian aseptornya, ya. Jadi donor elektron kan nanti harus ada pasangannya ya, ada pasangannya sudah pasti ya, karena dari donor itu nanti siap menjadi apa. Aseptor juga ada pasangannya. Nah, aseptor elektron itu pasangannya menjadi produk akhir. Ya, jadi aseptor elektron ini yang disebut dengan aerobik. Ya. Ini yang disebut dengan anaerobik. Jadi di sini sebenarnya anaerobik tanpa oksigen ya, yang atas itu tanpa oksigen. Ya. Nah, ini disebut dengan, sebetulnya kalau teknik lain ini anaerobik, ini aerobik. Nah, ini sebenarnya bukan anaerobik, kalau ini adanya di pengolahan limbah namanya anoksik. Nah, apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Jadi kan elektron yang dilepas dari donor itu akan diterima oleh aseptor. Aseptor elektron terminal. Jadi aseptor kan sebetulnya aseptor itu bisa ada intermediate ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di sini itu bisa intermediate. Ya, pembawa elektron itu intermediate. Nah, tapi yang menentukan adalah aseptor akhir atau terminal. Nah, ini seperti tadi Ricky sudah sampaikan, jadi tergantung kalau misalnya O2, apa yang terjadi terhadap O2? O2 itu nanti akan menjadi, dilihat dari pasangannya akan menjadi air, ya, penerima. Nah, kan air di dalam biological reference ya, jadi air, CO2, ya, itu diberi nilai 0. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, ya sebenarnya sih enggak, kalau di thermodynamic reference itu tidak. Nah, tapi intinya adalah energi dari donor elektron itu diterima oleh aseptor dan menjadi produk akhir.
ya, menjadi produk akhir. Nah, produk akhir itu kan memiliki konten energi. Jadi berapa energi level antara donor elektron dengan produk akhir. Nah, jadi kalau aerobik, kita lihat. Kalau aerobik berarti yang ini. Jadi energi yang dilepaskan atau energi yang tersedia, ya, panas yang tersedia itu 200 minus 200. Jadi melepaskan 219 kilojoule per mol donor elektronnya. Ya, jadi kita bayangkan itu. Minus 219. Ya. Tetapi kalau aerobik yang menjadi metan itu hanya minus 15 saja. Ya, minus 15 saja. Jadi yang tersedia. Kok kenapa yang 200-nya kemana? Yang 200-nya disimpan dalam bentuk metan ini. Jadi energi yang dibebaskannya kecil, ya, karena energi itu disimpan dalam bentuk CH4. Ya. Jadi dari sini bisa kita tebak. Ya, bisa kita tebak yield dari proses anaerobik itu karena dia hanya melibatkan minus 15 ya, jadi energi yang dibebaskan itu minus 15. Tapi kalau aerobik itu ada minus 219. Jadi tidak heran reaksi-reaksi aerobik itu pertumbuhannya cepat. Yieldnya besar. Berbeda dengan anaerobik. Pertumbuhannya lambat, yieldnya kecil. Sebenarnya dari sini bisa kita tebak. Dengan kesediaan energinya udah bisa kita tebak. Yieldnya kira-kira 10%-nya gitu. Ya. Nah, ini yang ingin diformulakan oleh bioenergi. Tapi dari angka-angka ini bisa nggak ditebak gitu yieldnya. Ya, arahannya kira-kira kita sudah paham, tapi memformulasikan menjadi yield bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, memformulasikannya kita kalau intinya saya sudah bisa kita tebak. Oke lah, udah dari sini sebenarnya kita bisa tebak. Jadi aerobik kalau terminal, jadi sangat ditentukan oleh aseptor elektron terminalnya dan ditentukan juga jelas oleh donornya. Ya, kalau energi level dari donornya ada di level mana begitu ya, lebih rendah dari donor itu kan pasti akan menghasilkan yield yang berbeda. Jadi bergantung kepada donor, ya, dan bergantung kepada aseptor terminalnya. Ya, itu dipahami itu sudah dipahami. Tapi bagaimana memformulasikan yieldnya? Bergantung kepada donor, bergantung kepada aseptor. Jadi kalau donornya lain, ya, jadi level energi donornya lain, pasti yieldnya lain. Itu udah pasti. Nah, oke. Apakah nangkap? Apakah menangkap? Apakah menangkap? Jadi kalau donornya lain, donor elektronnya lain itu dalam keterkaitan dengan energi ya, energy level. Kalau energy level dari donornya lain, pasti yieldnya beda. Gitu. Kalau aseptor elektronnya lain, ya pasti beda juga gitu. Nanti terhadap yieldnya.
Mungkin nangkap, ada pertanyaan mungkin? Intan, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Sudah jelas, Pak, kalau dari saya. Ya. Jadi itu yang ingin ditebak begitu ya, ingin diprediksi. Ya, orang cukup arahannya sih sudah tahu lah ya, udah apa yang akan menentukan. Nah, tapi bagaimana memformulakan yield itu? Dengan mengetahui persamaannya. Maka itu pentingnya membangun persamaan yang terlibat. Ya. Nah, sebenarnya idenya itu. Nah, tinggal yang berikutnya adalah bagaimana menyusun yield. Intinya adalah ternyata korelasinya itu belum tahu. Ya, kita tahu arahnya. Ya, kita tahu arahnya, kalau beda donor, beda aseptor itu beda, pasti akan. Tetapi bagaimana menyusun formulanya, fenomenanya, yang menyusun formulanya bagaimana, itu secara apa ya? Karena kan kalau jadi yang maka itu kalau kita tidak tahu sebetulnya bagaimana menyusunnya, maka cara yang paling gampang, kita tahu korelasinya, kita tahu. Maka untuk bisa menghubungkan Y dengan misalnya ya, metodenya apa yang jadi kalau kita tahu hubungan antara ya, jadi kalau kita tahu ini tahu ada korelasi antara Y dengan X. Tapi bagaimana Y dengan X itu? Maka cara untuk mengetahui korelasi Y terhadap X kita yang disebut dengan persamaan, menurunkan dengan persamaan apa namanya? Ya kan kalau kita tidak tahu fenomenanya, ya kalau kita cuma tahu arahannya saja, Y punya hubungan dengan X. Maka biasanya kan kita menggunakan yang namanya, untuk tahu korelasinya, maka kita menggunakan data-data. Ya, kita mengumpulkan data-data bagaimana hubungan Y dengan X. Ya, kita kumpulkan data-data ini Y dengan X. Nah, nanti dibangun persamaan. Persamaan ini namanya persamaan apa? Secara general namanya apa? Persamaan yang dibangun dari data itu namanya apa? Persamaan apa? Empiris. Empiris. Ya, namanya adalah persamaan empiris. Ya, jadi hubungan suatu Y dengan X yang dibangun dari data itu namanya persamaan empiris. Nah, kalau persamaan empiris sebetulnya fenomena sesungguhnya bagaimana kita nggak tahu. Ya, nggak tahu sesungguhnya bagaimana fenomena terjadinya. Maka kita hanya bisa menunjukkan hubungan Y dengan X dari data yang disebut dengan persamaan empiris. Nah, itu yang terjadi. Jadi, di dalam memprediksi yield, kita hanya bisa menggunakan persamaan empiris. Mengumpulkan data-data sekian banyak, mengamati data-data, kemudian kita korelasikan data-data tersebut. Ya. Nah, buat kita engineers, itu yang kita lakukan. Nggak perlu tahulah fenomena di dalamnya kayak bagaimana, ya apa maksudnya detail saintifiknya bagaimana, tapi kita punya hubungan antara Y dengan X itu gitu. Ya kenapa linear? Kenapa order 2? Kenapa order 3? Kenapa order 4? Nah, itu saintis yang kerja gitu. Tapi yang penting buat engineer adalah saya tahu hubungan Y dengan X adalah kayak begini. Ya. Jadi memang engineering itu seringkali pragmatis ya. Jadi engineering itu seringkali pragmatis. Jadi kejadian di dalamnya seperti apa kita tidak
tahu ya, tetapi kita tahu ada hubungan gitu antara ini dengan ini. Nah, kemudian kita kumpulkan data-data. Oh, ternyata hubungannya linear atau hubungannya polinomial atau hubungannya ya persamaan-persamaan kayak begini gitu. Kok kenapa begitu? Bisa jadi kita nggak tahu gitu. Ya. Tapi buat kita membantu untuk mendapatkan arahan, kalau saya lakukan ini maka terjadi ini. Kalau saya lakukan ini, nah itu yang disebut dengan persamaan empiris. Nah, itu yang dibangun oleh kelompok ini sebenarnya kelompok dari Belanda ya, membangun hubungan yield dengan dari data-data termodinamik yang tersedia. Ya. Jadi saya cerita itunya gitu. Tapi yang penting adalah Anda dapat arahan-arahannya ya. Ya. Karena kalau menjelaskan dari sini saja mungkin semuanya ada, gitu. Tapi kalau saya yang penting adalah Anda mendapatkan sense-nya gitu. Ya. Nah, jadi yang saya akan ceritakan lebih sekarang ini adalah membicarakan tentang pengamatan gitu ya. Oke, share ininya udah saya sharing dulu ya. Nah, jadi mendapatkan pengamatan. Jadi kembali lagi tujuannya itu ya, ingat ya. Tujuannya mau menebak ujungnya nanti yield. Ya, nah ini adalah data-data pengamatan ini. Ya, data-data pengamatan. Ternyata energi disipasi itu, ya yang tadi itu DS per X. Jadi ada orang iseng ya, menyusun berapa sih energi disipasi kilojoule per semol dari berbagai macam sumber karbon. Ya, untuk pertumbuhan heterotropik ada pola yang tergantung kepada degree of reduction dan bergantung kepada jumlah atom C-nya di sumber karbonnya. Ya, jadi sumber karbonnya, jadi carbon sources-nya. Jadi sebagai sumber karbon. Jadi di sumber karbonnya ada berapa atom C. Ya. Dan kemudian sumber karbon tersebut degree of reduction-nya berapa. Ya, memang donor elektron dengan sumber karbon akan sama ya kalau itu heterotropik ya. Antara sumber karbon dengan donor elektron kan hal yang sama. Ya, kalau untuk heterotropik. Ya, jadi ada pola ya, walaupun sebenarnya kalau dari data. Nah, kalau kita perhatikan degree of reduction yang paling rendah, jadi ini adalah sumber karbon 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau atom C-nya di sumber karbon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia urutkan begitu. Dan kemudian sumber karbon yang atomnya 1, 2, dan 3 itu dilihat degree of reduction-nya. Ya, ini berarti senyawa berbeda ya. Sumber karbonnya mempunyai 1 atom C, tetapi kemudian senyawa apa saja itu dilihat ya. Jadi senyawanya apa saja yang punya degree of reduction-nya berbeda. Jadi ini ada degree of reduction dari 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 6 ya. Kemudian ini juga degree of reduction-nya dari 2, 3, 5, 6, 7. Nah, coba ada pola nggak? Ya kita sebagai engineer ya, kalau saintis bilang kan mungkin ini ada scatter datanya ya.
Ini semua berdasarkan data-data. Tapi kalau kita lihat ada pola. Jadi kapan degree energi disipasinya mencapai minimum? Perhatikan. Kapan ya ada dua, jadi ditinjau dari atom chain-nya, ditinjau dari degree of reduction. Ya. Jadi kalau dari degree of reduction, kira-kira degree of reduction berapa yang memberikan nilai energi disipasi? Jadi disipasi kerja ya. Kerja yang minimum itu terjadi kalau degree of reduction-nya berapa? Silakan ada yang jawab. Mungkin Ricky bisa lihat berapa, Ricky? 4, Pak. 4. Ya, kalau degree of reduction-nya 4. Ya, sumber atomnya? Atom C-nya? Yang 6. Ya, 6 ya, antara 5 dan kata sebenarnya ini maka itu di sini kalau dari sini kelihatan 6 ya. Jadi antara 5 dan 6. Ya, jadi sebenarnya di sini. Ya. Jadi C-nya itu antara 5 dan 6. Jadi kalau kita lihat dari sini 6 ya. Dari sini maka itu kita bisa menebak sumber karbon yang terbaik dan memberikan kerja yang rendah. Jadi kalau kerja yang rendah berarti itu paling gampang terjadinya. Ya, kerja kan? Kerja yang energi disipasi itulah kerja. Ya. Kerja makin rendah, maka makin mudah dia membentuk sel. Ya. Jadi kita bisa menebak, maka energi disipasi yang terendah itu adalah degree of reduction 4 dan C-nya 6 itu apa? Senyawa apa? Senyawa apa? Ada yang jadi tadi ada yang ingat C-nya 6, degree of reduction-nya 4 itu apa? Ya, mungkin ada yang mau nebak dan sebenarnya harusnya bisa nebak. Maka itu sumber karbon di fermentasi selalu menggunakan itu apa? Glukosa, Pak. Ya, glukosa. Ya, glukosa. Jadi nggak heran kenapa yang dipakai itu. Nah, jadi energi GIPS yang rendah itu adalah kerja yang rendah. Kerja yang rendah itu jadi berarti kerja untuk membentuk sel gitu. Ya, kerja untuk membentuk sel paling effortnya paling sedikit. Nah, mengapa begitu? Ya, jadi setelah melihat pola-pola begitu, mengapa sih antara 5 dan 6 degree of reduction 4 itu yang kerjanya paling rendah? Nah, itu kan kembali lagi kepada katabolisme dan anabolisme. Ya. Jadi membentuk sel itu selalu ada building block. Ya, jadi membentuk sel dari memecah-mecah rantai yang panjang, itu katabolisme, anabolisme kan membentuk sel ya. Nah itu melewati building block. Nah building block itu sekitar ini. Building block itu degree of reduction-nya 4, C-nya 5. Jadi building block senyawa-senyawa di dalam membentuk sel itu degree of reduction-nya 4 dan C-nya 5. Nah, ini yang menjelaskan kemudian begitu ya. Saya tidak tahu mana yang duluan, apakah diketahui dulu building block ataukah orang ini yang coba membuat formulasi. Nah, ini dari sini kemudian ini adalah kalau heterotropik ya. Terus kemudian kalau autotropik ternyata relatif ada dua kelompok. Ada yang di kelompok di sini, jadi tidak bergantung pada degree of reduction, dan ada yang di sini. Ada yang GIPS energinya itu tinggi, ya, ada GIPS energinya, GIPS energi disipasinya ya, untuk yang autotropik.
Ya, jadi autotropik kan kita tahu bahwa sumber C-nya bukan dari senyawa organik. Ada dua ternyata. Ya, ada kelompok ini dan ada kelompok ini. Ya, memang ini datanya scatter tapi terus diambil rata-rata sekitar itu. Nah, nanti kita apa sih bedanya ini dengan ini? Gitu. Apa bedanya yang ini dengan ini? Tapi ada dua kelompok itu untuk yang autotropik. Nah, jadi dari gambaran yang ada, jadi energi disipasi. Nah, yang menjadi menarik adalah ternyata untuk elektron aseptor ini, ya tadi untuk berbagai elektron aseptor, energi disipasinya, ya kembali bukan ke yieldnya. Nanti kita lihat. Jadi ke energi disipasinya, elektron aseptor tidak berpengaruh. Ya, untuk energi disipasi pertumbuhan sel, ya. Jadi energi disipasi untuk membentuk sel, ya itu tidak bergantung kepada elektron aseptor. Nah, tadi yang C tadi, ya. Jadi C itu sekitar C6, ya. Ya, kalau kita lihat dari itu sih C6 dengan degree of reduction 4. Ya, jadi degree of reduction-nya 4. Ya, jadi degree C-nya 6, ya, dan degree of reduction-nya 4, ya. Jadi dia menurun, ya, jadi sekitar 4 tersebut, ya, terus kemudian naik. Jadi itu yang teramati, ya, dari tabel-tabel tersebut. Ya, ini datanya, jadi energi disipasi dari data yang dikumpulkan, ya. Jadi dari berbagai sumber karbon, ya, dan berbagai senyawa, dilihat sumber karbonnya berapa, dilihat degree of reduction-nya berapa, dilihat energy dissipation-nya berapa, terus dibuat kurva-kurva tadi. Ya, ini berdasarkan dari data-data, ya, data-data yang dihitung, ya. Nah, demikian juga ini adalah data-data, ya, jadi data-data yang berkaitan gitu. Nah, kemudian mengusulkan ini gitu. Ya, jadi energi disipasinya ini untuk pertumbuhan, kembali lagi untuk pertumbuhan. Ya. Jadi energi disipasi untuk pertumbuhan, mereka mengusulkan persamaan empiris ini. Ya, yang untuk jadi untuk heterotropik dan autotropik yang di atas itu disebut dengan adanya red itu reverse electron transport. Tetapi kalau tidak terjadi reverse electron transport, mereka mengusulkan disamakan dengan heterotropik. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin dari angka ini kita bisa nebak kok ngambilnya 3.500, padahal ini kan mungkin kalau 3.500 deviasinya cukup tinggi juga. Ya. Jadi 3.500 gitu. Ya, deviasinya akan sebetulnya cukup tinggi, tapi mereka mengusulkan persamaan ini. Ya, jadi kalau menebak kan ini adalah korelasi semuanya berkaitan dengan energi disipasi, ya. Jadi menebak ini. Jadi hubungan energi disipasi fungsi dari degree of reduction hubungan dengan sumber atomnya. Ya. Nah, mereka mengusulkan persamaan yang ini. Jadi energi disipasi itu untuk pertumbuhan, ya, kembali lagi untuk pertumbuhan itu persamanya ini. Ya, yang untuk heterotrop dan autotropik yang tidak melibatkan reverse electron transport. Tapi kalau yang melibatkan reverse electron transport, persamanya ini. Nah, apa itu reverse electron transport nanti kita bicarakan.
Ya. Nah, jadi ini adalah delta S per delta Rx itu adalah untuk yang maintenance-nya mereka mengusulkan ini. Jadi untuk maintenance-nya mengusulkan persamaan ini. Ya. Jadi itu untuk maintenance. Jadi keseluruhan persamaannya jadi untuk pertumbuhan yang heterotropik ya dan autotropik tanpa red itu persamaan ini yang diusulkan. Jadi delta energi disipasi per 1 simol itu adalah ini untuk pertumbuhan ditambah dengan maintenance. Nah, kalau autotrophic growth itu bila terjadinya reverse electron transport persamanya yang ini. Jadi maintenance-nya sama. Gitu. Ya, jadi kita bisa, nah kemudian hubungannya apa? Ya, jadi hubungannya apa? Nah ini adalah delta G. Ya, jadi DS01RX itu adalah delta G. Ya, jadi delta G dari reaksi bioproses tersebut. Ya, jadi delta G dari reaksi yang kita bangun. Ini adalah sama dengan delta G0. Ya, jadi berarti delta G reaksi bisa kita tebak menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi delta G reaksi itu sama dengan energi disipasi. Delta G reaksi per 1 semol ya, dapat tadi per 1 simol. Ya. Jadi delta G0 per 1 simol itu adalah kita tebak dengan ini. Jadi berarti kita punya satu persamaan tambahan. Jadi kalau reaksi terlibatnya sudah kita ketahui, ya, maka dan fungsi temperatur kembali lagi. Kita bekerja pada temperatur tertentu dan juga fungsi mu memang persoalannya adalah ada yang di sini untuk yang maintenance itu ya jadi untuk yang ini seharusnya ada mu-nya ini salah itu di situ harusnya ada mu ya jadi harusnya ini yang betul di sini ada mu. Jadi ada mu pertumbuhan untuk yang maintenance itu ada mu dan fungsi temperatur. Jadi pertumbuhan maintenance itu sangat fungsi dari mu dan temperatur untuk memaintenance ini. Ya, jadi dari kita mendapatkan informasi delta G0 dari persamaan empiris ini. Ya, dari mengamati yang tadi. Jadi kita mendapatkan satu data tambahan yaitu delta G. Reaksinya, ya. Nah, jadi berarti nanti disus. Jadi delta G yang ini. Jadi kalau kita tahu sumber karbonnya, ya kita tahu data mu-nya, kita tahu temperaturnya, maka kita bisa menebak nilai ini. Nah, itu adalah sama dengan delta GR, delta G reaksi. Jadi kalau ini kan tergantung pada sumber karbon, berapa atom C-nya dan tergantung kepada degree of reduction dari senyawa itu, tahu mu-nya, tahu temperaturnya, maka kita bisa menebak energi disipasi. Energi disipasi adalah delta GR. Nah, delta GR reaksi terjadi, kemudian delta sudah bisa kita ketahui, ya, maka kita bisa menyusun delta GR-nya bisa kita ketahui, maka mendapatkan satu informasi delta GR. Nah, sekarang yang digunakan di sini ini masih menggunakan data delta G-nya adalah delta G dari thermodynamic reference, ya. Jadi delta G thermodynamic reference.
Jadi kita mendapatkan persamaan tambahan, yaitu balance dari Gibbs energy. Ya, jadi dengan memberikan tambahan balance Gibbs energy, maka persamaan ini yang reaksi ini bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu mencari yield. Ya, jadi mengetahui energi Gibbs reaksinya itu merupakan tambahan tanpa perlu menentukan yield, maka kita bisa menyelesaikan persamaan. Ya, jadi yang ditentukan adalah energi Gibbs-nya, reaksinya. Ya. Nah, mungkin bisa nangkep ya. Jadi yang kita tentukan itu adalah energi Gibbs reaksi ini. Ya, jadi kita tadi melihat bahwa energi Gibbs reaksi ini tidak bergantung kepada energi Gibbs-nya ya, bergantung kepada C, bergantung kepada degree of reduction. Ya, berapa sumber atom dan bergantung karena ini maintenance berarti mu dan temperatur. Nah, nanti kan pertanyaannya adalah mungkin aseptor elektron terlihatnya di mana? Nah, nanti terlihatnya pada saat menyelesaikan persamaan reaksinya ya. Nah, jadi kalau di sini pada saat menyelesaikan ini masih menggunakan thermodynamic data ya, reference ya. Nah, kemudian ini yang menggunakan biological reference ya. Nah, dari yang ini menggunakan biological reference. Nah, untuk yang biological reference jadi kita bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan biological reference juga. Ya. Nah, nanti kita akan dalam exercise kita akan menggunakan yang biological reference. Jadi tidak menggunakan yang, nah mungkin nanti di exercise. Tapi intinya nangkep dulu idenya gitu. Ya, nangkep dulu idenya bahwa yang seperti saya katakan bahwa di dalam menyusun persamaan reaksi bioproses yang untuk unsur makro, ya, jadi kita harus menentukan satu data, yaitu yield. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa termodinamika itu memberikan arahan, ya, kalau donor elektronnya berbeda, ya, maka energi yang terlibat itu berbeda. Ya. Nah, maka itu dicoba dicari korelasinya, ya, tetapi korelasinya fenomenanya tidak dipahami dengan baik, maka digunakan persamaan empiris. Nah, persamaan empiris itu digunakan untuk menebak energi disipasi yang sama dengan delta G. Ya, energi disipasi itu delta GR minus ya. Jadi mungkin kalau kita perhatikan tadi saya mengatakan ya, jadi kalau nanti setelah dihitung energi disipasi delta GR itu sama dengan minus DS per RX. Jadi harus tambah minus ya. Jadi energi disipasi adalah yang diserapnya ya, maka delta G adalah minus dari energi disipasi. Karena kan minus itu berarti kan reaksinya spontan. Ya, jadi atau delta XCS adalah minus delta GR. Ya. Nah, nanti delta GR ini menyelesaikan persamaan koefisien atau bisa menyelesaikan persamaan dan menentukan koefisien reaksinya. Nah, jadi nanti kita akan lihat berkaitan dengan data dari energi disipasi ini digunakan, mungkin nanti kita akan nah nanti data energi data degree of reduction bisa dipakai untuk menentukan apakah dia itu
donor ataukah elektron ataukah aseptor. Ya, bisa. Nah, nanti ada delta GE couple, ada enthalpy couple. Jadi couple itu adalah berarti X itu adalah donor, Y itu adalah aseptor. Ya, jadi X itu adalah donor, Y itu aseptor. Jadi ya, donor dan aseptor. Jadi sebentar. Ya, saya rasa begitu ya. X itu donor, Y itu aseptornya. Nah, nanti maaf, salah. Saya hapus dulu. Bukan donor, maaf. Bukan. Jadi X itu adalah pasangan. Jadi kita lihat kan pasangan katakanlah donor kan punya pasangan donor dan pasangan aseptor. Jadi ini adalah pasangan yang kita harus kembali ke depan. Ya, harus kita kembali ke depan. Ya. Jadi X dan Y bukan pasangan. Jadi kan masih ingat di dalam tabel-tabel itu selalu ada pasangan. Ya. Jadi kan kita tahu bahwa ini selalu ada pasangan. Jadi donor misalnya kayak glukosa, ya, jadi pasangan glukosa itu pasangannya CO2. Nah, ini adalah X, ini Y. Ya. Jadi pasangan donornya adalah glukosa menjadi CO2. Ya, pasangan aseptor misalnya di sini pasangan ininya adalah O2 dan H2O. Jadi ini adalah X, ini Y. Ya. Ya, jadi itu. Jadi nanti dari degree of reduction pasangan saya nah, jadi ke sini nanti ya. Jadi couple itu udah X dan Y. Ya. Jadi misalnya glukosa, ya ini tadi glukosa itu CO2, ya. Glukosa dan CO2. Ya, jadi degree of reduction dari couple ini adalah lihat degree of reduction dari glukosa, degree of reduction dari CO2. Nah, ini adalah degree of minus ini adalah degree of reduction of couple. Jadi kalau melepaskan elektron pasti itu adalah donor. Jadi kalau dari CO2 menjadi glukosa, ya ini udah pasti karena dia akan negatif, dia akan menjadi aseptor. Nah, ini adalah delta GE couple-nya. Ya, jadi couple ini ya X dan Y, ini adalah entalpi dari couple-nya. Nah, nanti kita akan mungkin nanti dibuat latihan dulu ya. Jadi mana yang mana yang couple jadi exercise dari yang ini ya. Contoh-contohnya coba mungkin berarti. Jadi kalau kita punya NH4+ menjadi NO2 ya. Jadi NH4+ menjadi NO2 ya. Dia itu donor atau aseptor? Ya. NO2 menjadi nitrat itu donor atau aseptor? Ya. Terus berapa delta GE pasangan tersebut? Nah, coba nanti dilihat dulu, exercise dulu ya. Dilihatkan dulu, mungkin Rebo kita diskusikan ya. Nah, kemudian juga apa itu reverse electron transport ya. Ya, jadi apa itu reverse electron transport? Itu membandingkan antara delta G antara elektron donor dan biomass. Delta G
GE ya, karena kita sudah pakai Bollinger reference, lihat aja delta GE dari elektron donor dan kemudian biomass. Jika delta G dari donor jauh lebih kecil dari biomassnya, maka terjadi reverse elektron transport. Jadi intinya adalah kita bisa bayangkan antara donor, ya, delta G donor dengan delta G biomass. Ini jauh lebih besar gitu. Jadi donornya itu jauh lebih rendah gitu daripada delta G biomassnya. Maka berarti akan perlu memompakan elektron. Ya, jadi si biomass punya delta G lebih tinggi dibandingkan dengan donornya. Jadi delta G donornya rendah, maka itu perlu memompakan energi agar bisa dihasilkan biomas. Maka akan terjadi reverse electron transport. Ya, bukan dari donor diberikan ke biomas, malah kebalikan gitu. Nah, kalau delta G dari donor relatif dekat dengan delta G dari biomasa, ya, maka reverse electron transport itu tidak terjadi. Ya, jadi pada umumnya adalah kalau sumber karbonnya itu anorganik, terjadi red, ya. Jadi terjadi RRT ini, reverse. Jadi kalau anorganik ya, jadi kalau tetapi kalau organik, senyawa-senyawa organik sebagai donornya, ya, pada umumnya tidak terjadi reverse electron transport. Ya, kira-kira itu. Ya. Jadi karena dari donor harus dipompakan energinya sehingga mendekati energi biomasanya. Ya, maka itu perlu kerja ekstra. Ya, jadi autotropik itu perlu kerja ekstra untuk bisa membentuk sel. Maka itu kenapa yield-nya pun menjadi lebih rendah. Jadi kalau autotropik pada umumnya, ya, yang membutuhkan kerja ekstra, yield-nya pun menjadi lebih rendah. Ya, jadi nanti nah, kemudian saya selesaikan ini dulu saja, nanti dilihat. Nah, ini sebenarnya persamaan-persamaan ini dilihat, ya, atau diturunkan dari neraca massa. Ya, jadi sebetulnya yang kita tebak itu adalah yang kita tebak adalah ini. Ya, jadi yang kita tebak adalah ini. Dengan persamaan empiris tadi. Ya, kita tebak dengan persamaan empiris. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk menentukan YDX, ya, YDX adalah yield satu C-mol biomass per C-mol donor, itu bergantung. Nah, bergantung kepada delta G average, ini adalah antara donor dengan aseptor. Nah, jadi kalau kita lihat kerja disipasi tadi kan tidak bergantung kepada aseptor energi disipasinya, tetapi nanti aseptor berpengaruh di sini di delta G average. Nah, jadi kalau kita lihat yield bisa ditebak dari persamaan ini. Yield itu bisa ditebak dari persamaan. Ininya pakai persamaan empiris. Nah, kemudian pengaruh elektron aseptor itu di sini di delta GP. Nah, ini adalah degree of reduction dari donor, ini adalah degree of reduction dari biomass. Ya, jadi berpengaruh di situ. Nah, saya rasa sementara hari ini itu dulu. Jadi mungkin saya akan memberikan ringkasan. Jadi tadi kan intinya adalah satu, membangun persamaan reaksi. Kita gunakan yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan black box, kemudian unsur makro,
Dari situ ingin ditentukan stoichiometrinya. Nah, kemudian stoichiometri itu harus mempunyai data, dan kemudian kita tahu bahwa thermodynamic itu memberikan arahan, ya, sejauh mana reaksi itu terjadi. Nah, kemudian yang mereka amati adalah energi disipasi ini. Nah, energi disipasi itu ada keteraturan. Itu yang disebut dengan bioenergetic. Ya, bioenergetic itu adanya keteraturan di dalam reaksi bioproses. Nah, energi disipasi itu ada keteraturan itu, ya. Jadi ini tuh ada keteraturannya, itu tidak bergantung kepada elektron akseptor, tapi bergantung kepada jumlah atom C dan bergantung kepada degree of reduction, kemudian menurunkan persamaan empirisnya. Ya. Nah, kemudian ini sebetulnya ini tuh digunakan kalau baca di Heinennya itu mendapatkan persamaan ini itu didapat dari neraca massa dan neraca energi. Ya. Jadi menggunakan neraca massa dan energi, maka kita bisa menentukan yield sel dari donornya, ya, dengan menggunakan, jadi aseptor berpengaruh di sini, ya. Jadi kalau aseptornya berbeda, nanti akan berbeda di yieldnya. Nah, energi disipasi hanya bergantung kepada donor elektronnya, ya. Nah, ini adalah panas yang terlibat, ya. Ini adalah panas yang terlibat. Oh, sorry, ini sorry. Ya, panasnya, maaf, ini yang nanti kita penting lagi adalah yang penting lagi adalah panas yang terlibat ke substrat yang dikonsumsi. Ya. Kalau ini sih QRX kan DX, ini adalah chips, ya. Ini adalah panas yang terlibat ini persamaannya. Ya. Nah, mungkin yang paling banyak dipakai adalah ini, ya. Kalau ini kan tadi adhesive, dan kemudian ini. Ya, ini adalah kalau aseptor. Jadi biomas yang terjadi per aseptor per simol aseptornya. Oke. Mungkin saya rasa waktunya sudah selesai. Jadi coba dulu di sebelum Rebo baca lagi, ya, yang berikutnya, ya. Jadi setelah ini baca, ya, latihan, termasuk latihannya. Ya, coba baca dulu Rabu supaya nanti pada saat menanyakan lebih jelas. Rasanya cukup ya hari ini, ya? Atau masih ada pertanyaan? Atau pertanyaannya dicatat untuk, apakah ada pertanyaan? Oke. Dari saya cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke. Jadi kita akan coba nanti lihat, ya, bahannya sampai ke latihan yang ada, supaya karena terus terang tidak mungkin ada yang tidak nangkap, ya. Jadi setelah lihat latihannya mungkin akan lebih baik untuk memberikan pertanyaan. Ya, kalau begitu cukup untuk hari ini. Sampai ketemu nanti hari Rabu, ya. Oke.